You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Pilu Marco Bezzecchi sebabkan Marc Marquez celaka di Mandalika, bos Ducati beri sindiran tajam. Drama besar kembali terjadi di sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Balapan MotoGP Indonesia bukan hanya menjadi tontonan penuh adrenalin, tetapi juga menyisakan kisah pilu yang mengguncang padek MotoGP. Kali ini, bintang Ducati Lenovo, Marc Marquez, harus menelan nasib sial usai ditabrak oleh Marco Bezzecchi, rider muda Aprilia Racing, di tikungan 7 pada lap pertama. Insiden tersebut bukan sekadar kecelakaan biasa. Di baliknya, tersimpan emosi, rasa bersalah, hingga sindiran tajam dari bos tim Ducati, Davide Tardozzi, yang menyoroti keputusan Bezzecchi yang dinilai terlalu nekat. Balapan di Mandalika semula berjalan dengan antusias tinggi. Cuaca cerah dan ribuan penonton memenuhi tribun sirkuit sepanjang 4,3 km itu, siap menyaksikan duel para raksasa MotoGP. Marc Marquez, yang start dari posisi ke-9, terlihat penuh percaya diri setelah tampil kompetitif di sesi latihan. Sementara Marco Bezzecchi, yang mengendarai Aprilia RSGP, juga menunjukkan kecepatan luar biasa sejak sesi kualifikasi. Namun, bencana datang terlalu cepat. Baru satu lap berlalu, tikungan 7 yang terkenal sempit dan triki menjadi saksi benturan keras antara Bezzecchi dan Marquez. Saat keduanya memperebutkan posisi, motor Bezzecchi kehilangan grip depan dan menghantam motor Ducati Desmosedici EP25 milik Marquez dari sisi dalam. Benturan itu membuat keduanya terpental ke area gravel yang lebih tinggi dari aspal. Marquez sempat terguling keras dan terekam kamera memegangi bahunya sambil menahan rasa sakit. Bezzecchi juga terjatuh, tapi ia masih bisa bangkit dengan kondisi terpincang. Sesaat setelah insiden, tim medis langsung bergerak cepat membawa Marquez ke pusat medis sirkuit. Dari sana, sang juara dunia 7 kali itu diterbangkan ke Madrid untuk pemeriksaan lanjutan di Rumah Sakit Internasional Ruber. Hasilnya tidak menggembirakan. Marquez mengalami retak tulang pada bagian dasar belikat dan cedera ligamen di bahu kanan. Meski tidak memerlukan operasi, dokter menyarankan masa istirahat yang cukup panjang agar pemulihan berjalan optimal. Kabar ini tentu menjadi pukulan telak bagi Ducati Lenovo. Marquez dipastikan absen setidaknya di 2 seri berikutnya, GP Australia dan GP Malaysia. Jika proses penyembuhan berjalan sesuai rencana, Marquez baru bisa kembali membalap di GP Portugal dan GP Valencia, 2 seri penutup musim. Padahal, beberapa pekan sebelumnya, Marquez baru saja memastikan gelar juara dunia ke-8-nya di kelas Premier. Insiden ini menjadi ironi. Sang juara baru justru tumbang akibat kecelakaan yang bukan sepenuhnya salahnya. Davide Tardozzi, manajer tim Ducati Lenovo, tak bisa menyembunyikan rasa kecewa. Dalam wawancara dengan Motosan, pria asal Italia itu mengaku kagum pada kecepatan Bezzecchi, namun menyindir bahwa pembalap muda itu kurang berpikir panjang. Saya pikir Bezzecchi memiliki akhir pekan yang fantastis hingga ke barisan depan balapan, ujar Tardozzi. Tapi dia harus berpikir sedikit lebih panjang dan menunggu. Saya rasa dia terlalu buru-buru. Sindiran halus ini menggambarkan kekecewaan Tardozzi terhadap manuver Bezzecchi yang dinilai tidak perlu dilakukan seagresif itu di awal balapan. Dalam dunia MotoGP, manuver nekat sering dipuji sebagai bentuk keberanian, tetapi kali ini, keberanian itu justru berubah menjadi kesalahan fatal. Menariknya, pihak Aprilia tidak mencoba membela diri. CEO Aprilia Racing, Massimo Rivola, dengan tegas mengakui bahwa Bezzecchi memang melakukan kesalahan. Balapan tidak harus dimenangkan dari baris terdepan, tapi bisa juga dari baris kedua, ujar Rivola. Saya rasa Marco memang melakukan kesalahan, tapi dia sudah minta maaf kepada kami dan kepada Marc, terutama kepada Marc. Rivola menegaskan bahwa Bezzecchi telah menemui Marquez untuk meminta maaf secara pribadi di paddock, tak lama setelah balapan berakhir. Gestur itu mendapat apresiasi dari beberapa pihak, meski tidak menghapus kenyataan pahit bahwa cedera Marquez telah merugikan banyak pihak, termasuk tim Ducati yang kini kehilangan satu andalan utamanya. Kecelakaan ini menambah daftar panjang kesialan Marc Marquez di Mandalika. Sejak MotoGP Indonesia kembali ke kalender pada 2022, Marquez belum pernah menyelesaikan satupun balapan di sirkuit ini tanpa masalah. Mulai dari crash,
cedera, hingga kini insiden dengan Bezzecchi, seolah Mandalika menjadi tempat yang angker bagi sang alien. Para penggemar di Indonesia pun menunjukkan simpati besar. Tagar Get Well Soon Marquez menjadi trending di media sosial tak lama setelah kabar cedera sang pembalap dikonfirmasi. Banyak yang berharap Marquez dapat kembali fit untuk 2 seri terakhir dan menutup musim 2025 dengan catatan manis. Sementara itu, Marco Bezzecchi dilaporkan sangat terpukul dengan insiden tersebut. Ia mengaku tidak bermaksud menyenggol Marquez dan hanya ingin mengambil celah sebelum tikungan. Dalam pernyataan resminya, Bezzecchi mengatakan, "Saya sangat menyesal. Saya terlalu optimis di tikungan itu, dan hasilnya fatal. Saya sudah meminta maaf kepada Mark, karena dia tidak pantas mendapat insiden seperti ini." Walau kecewa, sikap rendah hati Marquez kembali terlihat. Sang juara dunia itu dikabarkan menerima permintaan maaf Bezzecchi dengan lapang dada, tanpa menyalahkan siapapun. Sikap inilah yang membuat banyak pembalap lain, termasuk Luca Marini, kagum dengan kepribadian Marquez yang tetap tenang di tengah cobaan. Jadi saksi mata kecelakaan Marco Bezzecchi dan Marc Marquez, Joan Mir ungkap fakta sebenarnya. Sirkuit Internasional Mandalika kembali menjadi saksi drama penuh ketegangan di ajang MotoGP 2025. Kali ini, insiden yang melibatkan Marc Marquez, Ducati Lenovo Team dan Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, menjadi sorotan dunia. Namun, di balik kecelakaan itu, ada satu sosok yang menyaksikan semuanya dari jarak sangat dekat. Joan Mir, pembalap tim Honda HRC Castrol, yang kemudian mengungkap fakta sebenarnya di balik peristiwa mengerikan tersebut. Balapan utama di Mandalika, sejatinya berlangsung panas sejak awal. Namun, petaka terjadi di tikungan 7, salah satu sektor paling menantang di lintasan sepanjang 4,3 km itu. Marquez yang tengah berusaha mempertahankan posisi dari gempuran Bezzecchi, tiba-tiba tersenggol dari belakang. Kedua motor kehilangan keseimbangan dan meluncur kencang ke arah gravel trap di sisi luar lintasan. Benturan keras pun tak terhindarkan. Akibatnya, Marquez terkapar di gravel dengan cedera patah tulang bahu kanan, sementara Bezzecchi beruntung bisa berjalan menjauh dari lokasi dengan luka ringan. Saya ada tepat di belakang mereka. Saya melihat bagaimana Marco kehilangan grip dan motornya langsung menghantam bagian belakang Marc. Itu benturan yang sangat keras. Saya bahkan sempat ngeri melihatnya, ujar Mir, dikutip dari Motosan. Joan Mir tak hanya menyoroti insiden antar pembalap, tapi juga menyalahkan kondisi lintasan Mandalika, khususnya area keluar tikungan 7. Menurutnya, permukaan gravel di area itu justru memperbesar risiko cedera bagi pembalap yang terjatuh. Masalahnya bukan hanya tabrakan. Setelah Bezzecchi terpental, dia menabrak undakan kecil sebelum masuk ke gravel. Jika itu permukaan aspal, mungkin dampaknya tidak separah itu, jelas Mir. Ia bahkan dengan tegas mempertanyakan keputusan penyelenggara MotoGP yang masih mempertahankan gravel di area berkecepatan tinggi seperti tikungan 7. Saya tidak mengerti kenapa di tahun 2025, beberapa area masih pakai gravel. Sirkuit modern seharusnya menggunakan aspal runoff yang lebih aman. Dengan gravel, begitu motor keluar lintasan, pembalap tidak punya kesempatan mengontrol, tambahnya. Komentar Mir ini sontak memicu diskusi di kalangan pecinta MotoGP. Banyak penggemar menilai, pernyataan Mir masuk akal mengingat insiden serupa pernah terjadi di Mandalika pada musim-musim sebelumnya, di mana beberapa pembalap mengalami cedera akibat terjatuh di area gravel yang terlalu dalam. Mir menegaskan bahwa keselamatan pembalap harus menjadi prioritas utama, bukan sekadar formalitas teknis. Ia menilai bahwa kecelakaan yang menimpa Marquez dan Bezzecchi seharusnya bisa diminimalisir dengan evaluasi desain lintasan. Keselamatan harus selalu nomor 1. Kecelakaan seperti ini bisa terjadi lagi kalau area lintasan tidak didesain dengan memperhitungkan kecepatan dan titik pengereman kami, kata juara dunia MotoGP 2020 itu dengan nada serius. Dalam pandangannya, kecelakaan ini murni kesalahan perhitungan di lintasan. Tidak ada unsur kesengajaan atau manuver agresif yang berlebihan. Saya rasa Marco tidak bermaksud menabrak Marc. Dia hanya salah menghitung kecepatan dan jarak pengereman. Tapi begitu kontak terjadi di area berbahaya seperti itu, hasilnya bisa fatal, tutur Mir. Usai insiden, Bezzecchi langsung mendatangi garasi Ducati Lenovo untuk meminta maaf secara pribadi kepada Marquez. Sementara itu,
Tim Ducati mengonfirmasi bahwa Marquez akan menjalani pemeriksaan lanjutan di Barcelona dan kemungkinan absen di 2 seri berikutnya. Meski cedera, Marquez menunjukkan jiwa besar dengan tidak menyalahkan Bezzecchi. Dalam pernyataan singkatnya, ia justru menilai insiden itu sebagai bagian dari risiko balapan. Kami semua tahu risikonya. Saya tidak marah, hanya kecewa karena tidak bisa menyelesaikan balapan di depan para penggemar Indonesia, ucap Marquez melalui akun media sosialnya. Sikap itu mendapat pujian dari berbagai pihak, termasuk rekan setimnya Joan Mir. Mark luar biasa. Ia selalu kuat bahkan di saat-saat sulit. Saya harap dia cepat pulih, karena MotoGP tanpa Marquez tidak sama, kata Mir menutup wawancara. Insiden ini kembali menyoroti keamanan lintasan sirkuit Mandalika, yang sejak debutnya pada 2022 memang beberapa kali menjadi bahan diskusi di dunia MotoGP. Mulai dari kondisi aspal yang cepat rusak, suhu ekstrim, hingga area gravel yang dianggap terlalu dalam. Federasi Balap Internasional, FIM, dikabarkan segera melakukan audit keselamatan menyeluruh setelah kecelakaan ini. Beberapa sumber menyebut, area tikungan 7 akan menjadi fokus utama revisi menjelang seri MotoGP 2026. Dengan meningkatnya kecepatan motor dan karakter agresif para pembalap modern, lintasan-lintasan lama seperti Mandalika memang perlu beradaptasi dengan standar keselamatan baru. Balapan ini sudah seperti roket di atas 2 roda. Kalau sirkuit tidak berkembang, pembalap yang akan jadi korban, tutup Mir dengan nada prihatin. Kecelakaan di Mandalika 2025 bukan hanya kisah tentang jatuhnya Marc Marquez dan Marco Bezzecchi, tetapi juga peringatan keras bagi dunia MotoGP. Bahwa setiap tikungan, setiap meter lintasan, bisa menjadi batas antara kejayaan dan tragedi. Dan di tengah semua kekacauan itu, Joan Mir berdiri sebagai saksi mata yang membuka mata dunia, bahwa kecepatan memang menegangkan, tapi keselamatan adalah segalanya. Drama di Mandalika, Marco Bezzecchi berkali-kali minta maaf kepada Marc Marquez usai insiden mengerikan di MotoGP Indonesia 2025. Sirkuit Mandalika kembali menjadi saksi drama besar dunia MotoGP. Balapan di Nusa Tenggara Barat tak hanya menghadirkan adu cepat, tetapi juga momen penuh emosi dan penyesalan. Bintang Aprilia, Marco Bezzecchi, harus menanggung beban besar setelah menjadi penyebab jatuhnya Marc Marquez pada putaran pertama balapan utama. Semuanya terjadi begitu cepat. Begitu lampu start padam, para pembalap langsung melesat memperebutkan posisi. Namun, memasuki tikungan ketujuh, petaka datang. Ban depan motor Bezzecchi sedikit menyenggol bagian belakang motor Marquez. Dalam sekejap, keseimbangan hilang. Kedua pembalap itu terpelanting keluar lintasan. Motor beterbangan, debu berhamburan, dan sorak penonton berubah menjadi desahan khawatir. Marquez tampak kesakitan. Juara dunia 8 kali itu terbaring di pinggir lintasan sambil memegangi bahu kanannya. Di sisi lain, Bezzecchi pun tak bisa berdiri tegak, terlihat menahan nyeri dan kaget atas apa yang baru saja terjadi. Balapan baru saja dimulai dan 2 nama besar langsung tersingkir. Yang membuat kejadian ini semakin memilukan adalah kenyataan bahwa Bezzecchi sebenarnya memulai balapan dari pole position. Sejak sesi kualifikasi, ia tampil gemilang dan digadang-gadang sebagai kandidat kuat untuk menang. Namun, hanya dalam satu tikungan, semua harapan itu runtuh. Tak lama setelah kecelakaan, Bezzecchi dilarikan ke rumah sakit setempat untuk menjalani pemindaian medis. Untungnya, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa tidak ada tulang yang patah. Meski begitu, rasa sakit dan trauma emosional jelas terasa. Marco baik-baik saja secara fisik, tapi ia merasakan sakit yang luar biasa. Mungkin bukan hanya karena kecelakaan ini, tetapi juga akibat insiden di Motegi pekan lalu, ujar Massimo Rivola, CEO Aprilia Racing, dikutip dari Crash.net. Namun, di luar kondisi fisik, ada satu hal yang paling membebani Bezzecchi, rasa bersalah terhadap Marc Marquez. Menurut Rivola, begitu sadar apa yang terjadi, Bezzecchi langsung meminta maaf. Bukan hanya sekali, tapi berkali-kali. Pertama-tama, kami harus meminta maaf kepada Marc, ujar Rivola. Kami semua tahu, ini bagian dari balapan. Tapi tetap saja, ketika kamu menjadi penyebab seseorang terjatuh dan tersingkir, rasanya tidak pernah mudah. Sementara itu, Marc Marquez yang kini membela Ducati Lenovo Team,
terpaksa mengakhiri balapan lebih cepat. Diagnosa awal menunjukkan cedera pada tulang selangkah kanan, membuatnya harus segera diterbangkan ke Spanyol untuk perawatan lanjutan. Meski sedang menanggung rasa sakit dan kehilangan kesempatan emas di Mandalika, sikap Marquez justru mengundang respek. Ia menerima permintaan maaf Bezzecchi dengan kepala dingin. "Saya sudah mendengar bahwa Marco datang dan meminta maaf 2 kali," ujar Davide Tardozzi, bos tim Ducati Lenovo. Mark mengerti bahwa ini insiden balapan. Tak ada niat buruk di sana. Bagi seorang pejuang seperti Marquez, kecelakaan semacam itu bukan hal baru. Namun, melihat caranya tetap tenang dan tidak menyalahkan Bezzecchi, banyak pihak memuji kedewasaan sang legenda. "Dia tahu betapa ketatnya MotoGP saat ini," kata Rivola lagi. "Setiap pembalap berjuang di batas kemampuan mesin dan diri mereka sendiri. Kadang, batas itu terlalu tipis, dan kesalahan sekecil apapun bisa membawa konsekuensi besar." Insiden Bezzecchi Marquez membuat jalannya MotoGP Indonesia berubah total. Beberapa pembalap lain harus mengubah strategi, sementara Marshall sibuk membersihkan lintasan dari serpihan motor. Bagi penonton di Mandalika, momen itu menjadi campuran antara tegang dan sedih, terlebih melihat 2 nama besar tumbang di awal. Bagi Bezzecchi, ini tentu menjadi titik balik emosional dalam musimnya. Sebelumnya, ia sedang dalam performa meningkat bersama Aprilia, dan pole position di Indonesia menjadi bukti bahwa ia siap bersaing di barisan depan. Namun, hasil di Mandalika justru berakhir dengan kekecewaan dan potensi absen di seri berikutnya di Australia akibat cedera. Rivola pun mengakui, timnya harus mengevaluasi dengan hati-hati. "Kami akan melihat kondisi Marco dalam beberapa hari ke depan. Prioritas kami sekarang adalah kesehatannya," ucapnya. Kecelakaan antara Bezzecchi dan Marquez bukan yang pertama terjadi di MotoGP, tetapi selalu menjadi pengingat bahwa olahraga ini berada di garis tipis antara kemenangan dan tragedi. Dalam kecepatan lebih dari 300 km per jam, satu sentuhan kecil bisa mengubah segalanya. Namun, yang membuat kisah ini berbeda adalah bagaimana kedua pembalap menanggapinya. Tidak ada drama saling menyalahkan, tidak ada kata-kata panas di media sosial. Hanya ada rasa penyesalan tulus dari Bezzecchi dan penerimaan penuh kedewasaan dari Marquez. "Ini bagian dari balapan," kata Rivola dengan nada lirih. "Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita menghormati satu sama lain setelahnya." Mungkin, di balik sorotan kamera dan suara mesin yang meraung, MotoGP juga adalah cerita tentang manusia. Tentang kesalahan, empati, dan sportivitas. Kini, Bezzecchi harus menata ulang langkahnya. Dari pembalap yang bersinar di kualifikasi menjadi sosok yang dihantui rasa bersalah, perjalanan emosionalnya di Mandalika akan menjadi kenangan yang sulit dilupakan. Sementara itu, para penggemar berharap Marquez segera pulih dan kembali ke lintasan dengan semangat juang seperti biasanya. Dunia MotoGP membutuhkan rivalitas mereka. Cepat, keras, tapi tetap saling menghormati. Insiden di Mandalika bukan hanya tentang kecelakaan, melainkan tentang kemanusiaan di balik helm dan seragam balap. Tentang seorang Bezzecchi yang berani mengakui kesalahannya, dan seorang Marquez yang menunjukkan bahwa pemenang sejati bukan hanya mereka yang berdiri di podium, tapi juga yang tetap punya hati besar setelah jatuh. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Marc Marquez ampuni Marco Bezzecchi meski ditabrak hingga cedera di Mandalika 2025, jiwa besar sang juara sejati yang bikin Luca Marini kagum. Sirkuit internasional Mandalika kembali menjadi panggung drama menegangkan di dunia MotoGP. Di bawah panas terik Lombok yang membakar, insiden antara 2 bintang, Marc Marquez dan Marco Bezzecchi mewarnai jalannya balapan Minggu siang. Namun, di balik luka dan kekecewaan, muncul kisah luar biasa tentang sportivitas, ketulusan, dan hati besar seorang juara sejati. Marc Marquez, pembalap Ducati Lenovo, kembali bernasib sial di Mandalika. Baru beberapa lap setelah start, pembalap berjuluk The Baby Alien itu terjatuh di tikungan ke-7. Penyebabnya? Upaya menyalip yang terlalu agresif dari Marco Bezzecchi, pembalap Aprilia Racing, yang kehilangan kendali dan menyenggol bagian belakang motor Desmosedici EP24 milik Marquez. Benturan keras itu membuat Marquez terpelanting dan terseret ke area gravel, sementara Bezzecchi juga ikut jatuh. Kedua pembalap tampak kesakitan dan langsung dibawa ke pusat medis sirkuit. Hasil pemeriksaan menunjukkan Marquez mengalami robekan ligamen di tulang selangkah kanannya.
Cedera yang membuatnya harus menunda perjalanan ke Spanyol untuk menjalani pemeriksaan lanjutan di Madrid. Sepertinya ada ligamen robek di tulang selangka, tapi saya belum tahu seberapa parahnya. Saya akan pergi ke Madrid untuk pemeriksaan menyeluruh, ujar Marquez dengan tenang, dikutip dari Motosan. Ironisnya, ini bukan kali pertama Marquez gagal finish di Mandalika. Sejak 2022, sirkuit ini seolah menjadi mimpi buruk baginya. Ia jatuh saat warm up di 2022, terjatuh di balapan utama 2023, bahkan motornya terbakar di 2024. Kini, tahun 2025 menambah daftar panjang kesialannya di Indonesia. Namun, bukannya marah atau menyalahkan orang lain, Marquez justru menunjukkan sikap yang luar biasa dewasa. Hal-hal seperti ini memang terjadi di dunia balap. Kadang Anda yang jadi korban, kadang Anda yang melakukan kesalahan. Hari ini, giliran saya. Bezzecchi sudah datang untuk meminta maaf, dan bagi saya itu cukup, kata Marquez. Dia melaju sangat cepat akhir pekan ini. Saya tidak punya alasan untuk marah. Sekarang saya hanya ingin pulih dan kembali lebih kuat, tambahnya dengan nada santai. Sikap tenang dan penuh pengampunan dari Marquez ini langsung menuai pujian dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Luca Marini, adik kandung dari legenda MotoGP, Valentino Rossi. Dalam wawancara usai balapan, Marini mengaku kagum dengan cara Marquez menghadapi situasi yang begitu menyakitkan, baik secara fisik maupun emosional. Saya jujur sangat menghormati Mark, kata Marini, dikutip dari Sky Sport Italia. Dia mengalami cedera cukup parah karena insiden itu, tapi yang saya lihat hanyalah ketenangan dan sikap dewasa. Tidak semua pembalap bisa setenang itu setelah ditabrak. Dia bahkan memaafkan Bezzecchi tanpa marah sedikit pun. Itu menunjukkan seberapa besar hatinya. Mark benar-benar contoh bagi kami semua di paddock, tambah Marini. Ucapan Marini ini menjadi cerminan bagaimana Marquez kini dilihat bukan hanya sebagai pembalap hebat, tetapi juga sebagai sosok panutan. Di usia 32 tahun, ia telah melewati begitu banyak rintangan, cedera, operasi, kritik, dan tekanan besar, namun tetap mampu menjaga sikap rendah hati. Marquez sendiri tampaknya sudah berdamai dengan kutukan Mandalika. Dalam nada bercanda, ia sempat mengatakan bahwa sirkuit di Lombok itu mungkin belum ramah terhadap motor dan keberuntungannya. Tapi di balik canda itu, ada keikhlasan dan kedewasaan yang membuat banyak orang kagum. Bezzecchi pun mengakui kesalahannya. Ia datang langsung ke garasi Ducati Lenovo untuk meminta maaf secara pribadi kepada Marquez. Menurut beberapa saksi di paddock, Bezzecchi tampak menyesal dan sempat berbicara cukup lama dengan sang senior. Marquez menepuk bahunya dan mengatakan, "Tidak apa-apa, Marco. Ini bagian dari balapan." Momen sederhana itu menjadi simbol sportivitas sejati dalam dunia MotoGP. Tidak ada dendam, tidak ada saling menyalahkan, hanya rasa saling menghormati antar pembalap. Di media sosial, para penggemar membanjiri kolom komentar dengan pujian untuk Marquez. Banyak yang menyebut sikapnya sebagai kelas seorang legenda dan contoh nyata bahwa sportivitas masih hidup di MotoGP modern. Luca Marini bahkan menambahkan, meski Marquez sedang cedera, semangat dan mentalitasnya tetap menjadi inspirasi bagi seluruh kru tim Ducati. Mark bukan hanya cepat di lintasan, tapi juga kuat di dalam hati. Saat Anda melihat seseorang yang bisa tersenyum bahkan dalam rasa sakit, Anda tahu dia bukan pembalap biasa, ucap Marini. Kini, fokus Marquez adalah pemulihan. Tim medis Ducati Lenovo mengonfirmasi bahwa ia akan menjalani MRI dan pemeriksaan lanjutan di Spanyol. Bila cederanya parah, kemungkinan besar Marquez akan absen di seri Australia dan Thailand. Namun, seperti yang sering ia tunjukkan, semangat juangnya tak pernah padam. Bagi para penggemar, kisah di Mandalika 2025 ini bukan hanya tentang kecelakaan atau cedera, tapi tentang pelajaran berharga dari seorang legenda hidup. Marquez mungkin tidak membawa pulang trofi, tetapi ia memenangkan sesuatu yang jauh lebih berharga: respek dari lawan, kagum dari rekan setim, dan cinta dari jutaan penggemar di seluruh dunia. Saat meninggalkan paddock dengan tangan kanan terbalut perban, Marquez sempat menoleh ke arah kamera dan tersenyum. "Saya akan baik-baik saja. Kadang, untuk menjadi kuat, Anda harus jatuh dulu. Yang penting, jangan kehilangan hati." Sebuah kalimat sederhana, tapi menggambarkan dengan sempurna siapa Marc Marquez sebenarnya. Bukan hanya pembalap tercepat, tetapi juga manusia dengan hati yang luar biasa besar. Dan bagi Luca Marini, serta banyak pembalap lain, itulah arti sejati dari menjadi legenda. Lies deep way
under the surface, and like a fire needs coal in the furnace, this is your goal that makes it all worth it. This is your